Nah, hikmah dari pandemi ini, alhamdulillah saudara-saudara sekalian bisa silaturahim lewat media online, Zoom. Dan lewat Zoom ini salah satu hikmahnya bisa menyatukan semua keluarga, dan tidak hanya di Joglo, tadi juga ada Cikarang, ada Depok, ada Lamongan, Paciran ya, kemudian bahkan yang jauh di Medan yang baru saja sholat maghrib, dan tentu saja di belahan tempat lain di Indonesia yang alhamdulillah kita bisa silaturahim di jamaah Zoom ya pada malam hari ini. Tanpa berpanjang dalam, niatan pada malam hari ini adalah yang utama takziah online dalam rangka memperingati ayahanda Mbah Usman Yusuf yang kedua, persis pada tanggal 15 Februari tahun 2019. Hari ini 14 Februari, jadi besok persisnya kami ingat saat itu bertepatan dengan Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi Tanwir itu artinya pencerahan, mudah-mudahan almarhum mendapatkan pencerahan dari Allah, kuburnya dan juga jalannya dan mendapatkan ridhonya. Tentu juga di samping itu dalam rangka kita juga mendoakan orang tua kita, mbah kita, tidak hanya yang di Joglo saya kira, dan mudah-mudahan juga yang mendahului kita yang di Cikarang maupun keluarga besar yang lain, juga saudara-saudara yang telah mendahului. Saya tidak bisa menyebutkan yang saya ingat dan hafal, ada revisi, ada tahar, kahut, dan lain sebagainya. Tentu kita doakan pada malam hari ini mudah-mudahan mereka yang telah mendahului mendapatkan tempatnya, maghfirahnya dan jannah. Nah, itu saja pengantar dari saya. Nanti susunan acara diawali pembukaan dari Ibu Prof. Hajah Masito untuk mengawali acara hari ini, kemudian dilanjutkan nanti masing-masing dari wakil keluarga, dari wakil Bena atau Mbahna, dari wakil Mbah Mus atau Budemus, dari wakil Mbah Sah atau Budesah, yang sebagaimana yang diundangan. Khusus untuk Pak Sro, Pak Ustadz, sedianya urutan yang kedua, nanti kami urut terakhir karena lanjut doa. Gitu. Jadi supaya tidak ada jeda terpotong. Jadi nanti pengantar dari Kak Sro mewakili Budemus, nanti dilanjutkan mimpin pengajian atau doa ya. Saya kira gitu. Jadi urutannya yang pertama nanti wakil dari Budena, yang kedua dari desa, terakhir dari almarhum Pak Husna, yaitu dari Mas Haikal, dan tentu dilanjutkan mengaji bersama dan doa. Kita awali takziah online ini dengan melakukan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan dari Sahibul Bait atau Sahibul Hajat. Ibu untuk menawahi. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini keluarga besar Bani Yusuf bersama juga di sini ada kakak saya dari Cikarang, istrinya
Haji Hasanuddin, Haji Diding Hasanuddin juga berkenan bergabung, ya, Tutun Atupa juga bersama-sama. Nah ini ada berita juga. Wa'aud, saya persis yang sedang sakit juga hadir di sini. Alhamdulillah karena mendengar kabar akan mengadakan silaturahim, takziah, memperingati atau mengenang 2 tahun setelah berpulangnya Pak Le atau Mbah Buyut Husnan Yusuf yang tadi sudah disampaikan oleh host Pak Israfi. Hari ini persis 2 tahun. Saya panggilnya dengan anak-anak saja semuanya karena Mbah Nan adalah yang tertua, yang paling tua di keluarga besar Yusuf, kecuali tentu kakak saya yang di Cikarang itu dan Wa'ud. Saya panggil anak-anak semua karena memang kalian adalah anak-anak, keponakan dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah saya bersyukur mungkin di era pandemi ini banyak hikmah yang bisa kita petik karena kita bisa bersilaturahmi. Medan dari Malang, Lamongan dan seterusnya. Jika ada pandemi ini mungkin kita sulit untuk bertemu kecuali kita harus berhijau. Nah, senang kembali Pak Le-nya, Pak Le semua yang sudah 2 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya mengenang, mendoakan almarhum, dan juga tentu kalau Pak Is bilang, Haikal bilang, para bude-bude, kata bude-bude semua yang sekarang tidak ada satupun lagi yang tertinggal, yang hari ini memang keluarga Mbah Yusuf. Nah, sifatnya mengenang tentu apa yang bisa kita ambil teladan. Seingat saya selaku istrinya, perlu saya sampaikan mungkin, rasanya saya tidak pernah melihat apa yang menjadi kekurangan beliau, kekurangan almarhum. Tidak pernah melihat apa yang menjadi kekurangan almarhum. Maksudnya, sifat-sifat negatifnya. Yang ada itu sifat positifnya. Baik di rumah, baik di kantor, baik di kampus, karena beliau juga pernah mengajar di kampus, dan juga di masyarakat. Ingat saya, beliau tidak pernah marah sama istrinya. Seperti kalau tokoh Muhammadiyah itu A.R. Fahrudin, istrinya pernah mengatakan, Pak A.R. itu tidak pernah marah dan tidak pernah punya rumah. Kalau istrinya Pak A.R. mengatakannya begitu. Tetapi kalau saya, Pak Husnan itu tidak pernah marah. Ingat saya. Jadi contoh tauladan yang luar biasa. Almarhumlah yang misalnya mengajak saudara-saudaranya, keponakannya yang di kampung untuk
diajak menjadi orang yang berpendidikan. Karena pendidikan itu adalah pintu masa depan. Almarhum yang mengajak siapa yang bisa diajaknya untuk keluar kota. Baik itu misalnya melalui panti, melalui lembaga pendidikan lain sesuai dengan kemampuannya tentu. Saya melihat itu luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh bagi kalian yang sekarang sudah dalam posisi yang mampu untuk membawa yang lainnya yang masih di usia-usia sekolah. Nah, contoh tauladan ini tentu tidak bisa kita buang begitu saja. Belum lagi misalnya kepada orang tua. Saya menjadi saksi sejarah bagaimana beliau kepada orang tuanya, kepada ibunya tentu. Kalau di sini kita sebut sebagai mbah. Saya ingat betul ketika mbah sakit dapat telepon dari desa, dari Cipulo bahwa mbah sakit, beliau langsung berangkat. Apa kata beliau kepada saya? Pasti mbah kangen sama saya. Langsung berangkat. Tidak lama di kampung sudah balik lagi. Saya heran, kenapa kok cepat pulang? Ya, yang penting udah ketemu. Kalau sudah ketemu, mbah sudah sembuh. Artinya apa? Begitu perhatiannya kepada orang tua. Pernah di Jakarta itu mbah nginap beberapa malam, sempat dari kamar mandi digendongnya, diajak ke kamar. Mbahnya pergi ke kamar mandi, kemudian digendong, padahal mbah bisa jalan. Begitu perhatiannya kepada orang tua. Itu sisi positif yang patut kita teladani. Belum lagi di kantor, misalnya saya sekedar cerita sedikit saja karena kalian semua sekarang adalah masa-masa di kantor yang sedang naik posisinya atau yang sedang mempunyai jabatan yang barangkali misalnya di kantor dulu departemen sosial sekarang disebut Kementerian Sosial. Mengapa atasannya masuk penjara, yaitu Pak Menterinya, bawahannya masuk penjara, tapi beliau sendiri tidak, jadi saksi pun tidak ketika ada kasus-kasus. Kenapa? Karena beliau yang memberitahu jangan kerjakan itu, tetapi ternyata dilanggar terus. Nah, ini sebagai contoh buat kalian semua yang sedang punya prestasi di kantornya masing-masing. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang amanah, tidak perlu serakah sedikit tapi barokah. Nah, ini apa yang beliau lakukan di kantor almarhum di kantornya. Siapa yang berani membuat moto di kantornya itu dengan kalimat zikir, fikir, ukir. Ini kalimat-kalimat agamis. Tidak ada pada saat itu yang berani, dan bahkan mungkin sekarang di kantor pemerintah yang bisa mengangkat moto di depan pintu ruangan kantornya, di ruangan kerjanya, ada moto zikir, fikir, ukir. Kita zikir kepada Allah, kita dengan berpikir, dan kemudian kita ukir dengan beramal. Amalun sholihah, amalan yang bermakna dengan penuh zikir kepada Allah. Nah, itulah contoh-contoh tauladan yang diberikan oleh almarhum. Di kampus, ketika almarhum jadi dekan,
setiap bulan gajinya habis dibagi-baginya untuk karyawan. Ya tentu saja begitu almarhum pindah ke daerah, maka para karyawan kehilangan. Itulah sekelumit saya kira ini karena sifatnya menang almarhum. Mudah-mudahanlah ini semua menjadi amalan solihan beliau yang menjadi temannya di alam barzakh, di alam yang kekal. Saya kira itu, nanti kalau saya terlalu panjang tentu tidak kebagian waktu. Mungkin acara seperti ini bisa kita lazimkan di keluarga besar Bani Yusuf. Juga kami tentu di keluarga besar Husnan Yusuf. Tadinya kami terbatas saja di keluarga Husnan Yusuf saja, tapi terpikir sudah kita perluas saja sambil silaturahmi. Saya kira itu, maka boleh juga nanti memberikan sekadar kata kenangan barang 5 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahanlah nanti dengan ditutup doa untuk almarhum dan semua yang sudah mendahului kita, yang tadi sudah disebutkan, keluarga kita yang sudah mendahului, silakan nanti diniatkan saja dalam hatinya masing-masing untuk kita doakan mereka juga, di samping tentu almarhum Husnan Yusuf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami diminta ya Ustazah Kondang nih di Karang untuk kuliah 7 menit, bukan kuliah perserahan. Kalau kadang kita sadar itu wajib gitu. Tapi sebelumnya saya ingin ini dulu sebentar saja mengenang almarhum. Ya, ini foto Mbah Yusuf ya. Saya tidak punya kenangan dengan almarhum Yusuf. Ini Mbah Yusuf dan Mbah Fatimah dan almarhum. Ini kemudian pernikahan almarhum Pak Husnan dan Ibu. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Ibunda tentang zikir, pikir, dan pikir. Oke, tanpa berpanjang, silakan Ustazah Hajah Kurbanakufah untuk menyampaikan dalam kultum kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa ahla sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa nabiyul habibul karim. Yang kami hormati keluarga besar dari almarhumah Bapak Haji Yusuf Husnan Yusuf, wabil khusus kepada adinda ialah Ibu Hajah Maswitah, keluarga besar semuanya di Cinere yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur serta taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa terkumpul melalui media Zoom yang tak lain untuk mengenang almarhum, mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Ruslan Yusuf diampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya, diterangkan di alam kuburnya, ditempatkan di raudhah min riyadil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta para sahabatnya, termasuk kita umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, walaupun kita dari jauh tetapi tetap menyambungkan tali silaturahim. Semoga semuanya keluarga besar dari Wahdah Masjidah juga alhamdulillah terkumpul mungkin, tapi Cak Haji tidak bisa hadir di sana. Semoga dengan adanya haul ini mengingat dan mengenang kebaikan beliau almarhum memang tidak ada duanya kalau kita lihat dari pribadi beliau. Semoga ini akan menjadikan contoh teladan bagi anak-anaknya semuanya. Rupanya dicukupkan, tidak panjang lebar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tutun ini pernah sampai ke Jebulong. Ya, nanti kapan-kapan ke sana lagi. Insyaallah. Ya, silakan host. Ya, alhamdulillah. Sejak kakak kenangan dari wakil keluarga, ini alhamdulillah yang saya ingat dari almarhum salah satunya adalah fokus pada pendidikan. Alhamdulillah saya lihat keluarga Jibulo khususnya sengaja saya minta waktu Japri minta sebagai kata pengantar, minta nama lengkap dan titel. Nah, ini kelihatan yang menjadi yang menyampaikan kata pengantar pada malam hari ini rata-rata sudah S2 dari Pak Didi, Ustadz Mas Ruhin, dan juga Bapak Insinyur Abdul Rahim dan juga Mas Haikal, itu semua sudah S2. Hal ini menunjukkan betapa almarhum saya ingat seperti dalam salah satu ayat Alhamdulillah minasyaitonirrajim yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Saya lihat keluarga besar Jibulo alhamdulillah relatif makmur. Saya tidak bisa membayangkan dulu ya waktu kecil itu rasanya mau berbahasa Jawa saja harus susah, tapi sekarang bahasa Indonesia sudah bukan persoalan yang sulit bagi keluarga besar Jibulo. Teknologi saja hari ini juga banyak yang bergabung. Hari ini juga menunjukkan betapa ilmu yang dimiliki telah mengangkat keluarga besar. Ini sekedar mengenang foto-foto yang lalu saya dapatkan dalam satu hari ini. Ini ada Pak Sruh, kemudian ini rumah yang lama-lama. Ini waktu masih sehat ya di Sendang. Nah, saya hanya mendapatkan 2 foto bersaudara Budenah saya tidak punya, jadi mohon maaf ini keluarga besar dari Budenah. Ini 3 pas ya berjejer. Nah, ini ada Mbak As, Mbak Nip, nah, kelihatan masih muda. Saya kira itu saja, nanti kita selingi lagi dengan foto-foto yang lain. Silakan untuk pengantar. Bagus Pak Is. Ya. Bagus Pak Is foto-fotonya itu. Iya. Nyari tadi ke Farah yang mintain foto ulang. Ya. Sangat berharga itu ya. Nanti
nanti yang akan datang pertemuan lagi lebih lengkap lagi, nanti saling melengkapi itu. Ya, mudah-mudahan nanti akan datang, bisa kirim, nanti saya atur lagi fotonya. Dipersilakan urutan pertama wakil dari kakak tertua almarhum Ibu Dena, Pak Istiono. Ini Pak Didik, meskipun maksudnya bukan kategori anak kandung dibanding yang lain, tetapi tentu sudah menjadi keluarga, tidak ada sekat-sekat ya, kita sudah luar biasa. Pak Didi ini sering menjadi terdepan untuk urusan keluarga, samping yang lainnya tentu saja. Silakan Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Mas Faiz selaku host yang sudah memberikan waktu. Yang saya hormati Bule Ito, yang saya hormati Ustadz Masrukin, yang saya hormati Bapak Abdurrahim, Mas Haikal, dan semuanya yang ada dalam virtual Zoom ini yang saya hormati, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mohon izin saya mewakili dari keluarga Bude Aminah. Dalam acara mengenang beliaunya, takziah online sekaligus doa bersama mengenang Mbah Husnan Yusuf. Pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih sekali dan mengucapkan syukur alhamdulillah kita semuanya bisa ada di forum virtual ini. Tadi disampaikan sebagai hikmah dari adanya pandemi, tidak menyangka dan tidak menduga bahwa dengan adanya virtual ini justru kita bisa bersilaturahim, bahkan kita katakan antar daerah, antar pulau sampai ke Medan dan seterusnya. Dalam mengenang Mbah Nan, saya ketika sudah masuk menjadi keluarga dari Mbak Nadhiroh Budena, saya ketika waktu itu diajak berkunjung ketika Pak Leknan, Pak Lek Husnan masih sangat sehat sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi, beliaunya yang menurut saya adalah sebagai tokoh yang justru mempelopori adanya pendidikan. Jadi waktu itu saya teringat sekali ketika Mbah Nan masih sehat, masih kerja di kantor, saya diajak ke toko buku yang saya ingat itu. Jadi diajak lihat-lihat justru ke toko buku dan disuruh memilih buku. Nah, inilah merupakan sesuatu sekali bagi saya dan bagi keluarga besar dari Jegulo. Saya sampaikan banyak terima kasih, menginspirasi sekali beliaunya untuk masalah pendidikan, sehingga ya di Jegulo ini katakanlah sebagai keluarga besar yang justru dari inspirasi atau motivasi Pak Leknan itu kita bisa mengutamakan adanya pendidikan, termasuk kami dari keluarga Budena ini, dari keponakan-keponakan hampir semuanya juga bersekolah dan sampai paling tidak sarjana. Mungkin dalam keluarga yang lain juga demikian. Dan yang perlu kita lanjutkan adalah perjuangan beliau yang saya kenang. Di samping pelopor pendidikan, beliaunya adalah juga
memiliki jiwa yang sangat pemurah. Itu yang menjadi kagum dari saya. Jadi sebagaimana juga yang tadi disampaikan oleh beliau itu, gajinya saja untuk karyawannya di kantor. Nah, yang saya kenang setiap kali ada sesuatu di acara di Jegulo, beliaunya tidak pernah absen untuk memberikan semacam ya santunan atau sumbangan kepada keponakan-keponakannya yang ada di Jegulo. Inilah sifat dari Pak Leknan yang perlu kita warisi sebagai generasi berikutnya. Jadi memperjuangkan ilmu, memperjuangkan pendidikan, sekaligus memiliki jiwa pemurah. Dan alhamdulillah dari kita yang sekarang sebagai generasi penerus, saya kira bisa mengikuti jejak beliau. Ini alhamdulillah ini Bapak Masrukin, Ustadz Masrukin ini juga lagi punya gawe pembangunan Masjid Jegulo, dan kita semuanya sudah berpartisipasi. Ini sebagai contoh menyontoh atau mengikuti jejak Pak Leknan Yusuf yang punya jiwa pemurah. Dan yang berikutnya yang saya kenal adalah beliaunya sangat care terhadap keluarga. Jadi betapa jauhnya dari Jakarta ke Jegulo, hampir setiap tahun waktu itu saya masih ingat, tiap hari raya atau hari raya kurban itu selalu menyempatkan diri berkunjung ke Jegulo. Ini berarti perhatian kepada keluarga juga sangat bagus. Kemudian di samping itu Pak Leknan ini juga orangnya memang sangat supel sekali, maka dari itu kita dari keluarga Jegulo mewakili Bu Dena atau Bu Hajah Aminah dan Pak Yarkasi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara seperti ini kita bisa mengenang sekaligus mencontoh dan melanjutkan perjuangannya, khususnya di dalam juga memperjuangkan agama Islam yang beliau rintis mulai dari muda sampai tua atau sampai meninggal. Keluarga yang saya hormati, saya kira tidak berpanjang lebar karena ini kelihatannya yang mau memberikan sambutan juga cukup banyak. Ya, mari kita doakan sesepuh-sesepuh kita yang sudah tidak ada, yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semua amalnya diterima, diampuni semua dosanya, dan kita sebagai generasi penerus bisa mencontoh sekali lagi perjuangan beliau-beliau itu, dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang benar-benar nanti bermanfaat untuk keluarga, untuk pendidikan, dan umumnya nanti kepada bangsa dan negara sebagaimana yang sudah dirintis oleh Pak Husnan Yusuf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Fastabiqul khairat. Nasrum minallahi wa fatukum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi yang telah almarhum. Semuanya apa yang disampaikan mengingat kembali kepada kita semua untuk mencari pelajaran untuk melanjutkan perjuangan almarhum. Lanjut saja, saya kira langsung kepada Bapak Insinyur Abdul Rahim MSI. Dari sisi aktivitas di eksekutif pemerintah ini mungkin yang mengikuti jejak almarhum ini sama-sama sampai eselon 1. Kami persilakan untuk Pak Abdul untuk menyampaikan kenangan almarhum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bule Itoh, Profesor Dr. Hajah Masitoh. Yang saya hormati ini ada Pak Didi,
Kak Masrufin dan serta keluarga dari Cikarang serta seluruh peserta ziarah online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga malam ini kita bisa bersama-sama ikut ziarah online tentang almarhum Ayahanda Pamanda Rusnan Yusuf dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini sehat adalah merupakan sekret harta yang sangat berharga. Mungkin ada teman saudara semua yang kena penyakit virus 19. Bahkan sudah ada yang mendahului kita dalam kondisi COVID ini. Mungkin saya sampaikan juga sekaligus mengingatkan kepada kita semua, di Kementerian Perindustrian sudah ada 1 eselon 1 yang mendahului, 1 eselon 2, 1 staf khusus, ada yang sudah mendahului karena COVID-19. Untuk itu mungkin kami mengingatkan mungkin bagi saudara-saudara kita, terutama yang mungkin di Jekulo atau di tempat-tempat lain yang mungkin menganggap bahwa COVID ini tidak ada, bahwa COVID ini benar-benar ada, sehingga perlu kita waspada untuk supaya kita masih terlindungi sehingga masih tetap sehat walafiat. Tak lupa juga, marilah kita tetap memanjatkan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai pengikutnya selalu dan insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Mengenang Pamanda Rusnan Yusuf, saya kira saya adalah mungkin salah satu saksi sejarah di samping keluarga terdekat, keluarga langsung. Kami mulai dari SMP, bahkan sebelum masuk SMP pun kalau beliau kemana-mana saya selalu diajak. Beliau masih belum berkeluarga, kalau kemana selalu. Beliau sangat mengutamakan silaturahmi. Jadi tidak hanya ke Jekulo, bahkan ada keluarga mana saya diajak ke Prambors, ke Bahmu, jadi kemana saya selalu dulu ikut beliau. Jadi memang salah satu kunci beliau untuk tetap menjaga keutuhan keluarga itu adalah silaturahmi. Yang kedua, betul yang disampaikan Lito bahwa beliau, saya pernah ikut beliau SMP, saya ikut SMA mungkin ditinggal, saya kuliah, selama kuliah di Jakarta saya ikut, saya pun tidak pernah dimarahi beliau. Jadi memang benar-benar beliau itu bukan tipe orang yang senang memarahi siapapun, termasuk tadi sih saya pun tidak pernah dimarahin. Yang ketiga mungkin pendidikan, saya ingat pesan beliau, jadi orang kalau mau jadi harus keluar dari kampung, karena kalau pendidikan di kampung itu pasti tidak ada ya, tidak mungkin, apalagi di Jekulo. Setinggi-tingginya mungkin saat ini mungkin ada SMP tempat Pak Didi, itu mungkin SMP Soko 2 itu yang paling terdekat. Makanya mengumpamakan padi kalau mau ditanam harus dipindah dari istilahnya ini di tempat yang lain baru bisa besar. Saya kira saya termasuk yang ikut beliau, sehingga mungkin tadi Pak Ais menyampaikan, saya nggak tahu di Jekulo ini atau di Kecamatan Soko atau bahkan di Kabupaten Tuban ada nggak satu kampung mungkin yang eselon satunya mungkin sudah ada 2 ya, yang dimulai dari Pak
Pamanda Kusnan Yusuf, dan alhamdulillah sekarang saya menjabat juga salah satu eselon 1 di Kementerian Perindustrian yang insya Allah 4 bulan lagi pensiun. Doakan saja mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti jejak beliau pensiun dengan alhamdulillah aman dan masih paling tidak bisa mungkin bergerak di bidang sosial lainnya mungkin setelah ini. Dan selanjutnya mungkin yang disampaikan tadi pendidikan, sekali lagi mungkin saya berpesan kepada saudara-saudara Kak Asru, setelah mungkin masjidnya sudah jadi, mungkin ini juga amanah beliau, salah satu pendidikan sosial mungkin yang perlu ditingkatkan lagi. Dari keluarga bisa membantu sekelilingnya, sehingga masjid itu benar-benar sangat bermanfaat, tidak hanya mungkin di istilahnya Joglo Lor, tapi seluruh Joglo, bahkan mungkin bisa ke desa-desa lainnya. Saya yakin kalau beliau melihat itu, beliau akan senang di sana, dan insya Allah kita doakan beliau Amanda Kusnan Yusuf bisa benar-benar insya Allah saya yakin akan diberikan surga yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, dan mungkin terakhir kami ingat betul, mungkin saya yang sesalkan pada saat mungkin beliau terakhir kalinya, saya kebetulan lagi dinas ke Malang, tapi saya kejar pagi itu tidak terkejar, sudah sampai di kuburan, sudah terkubur. Itu salah satu mungkin penyesalan saya yang sampai saat ini. Mungkin demikian, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah menyampaikan kenangan. Sekali lagi mudah-mudahan kata kenangan ini menjadi pengingat kita untuk bisa melanjutkan hal-hal yang positif dari almarhum. Selanjutnya dari Mas Haikal, wakil dari keluarga almarhum. Sekali lagi kami akan untuk Ustaz Kiai Masruhin terakhir, karena nanti sekaligus untuk doa. Silakan Mas Haikal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, yang saya cintai Ibunda Profesor Masitoh, yang saya hormati Pak Didi, yang saya hormati Kak Asro, yang saya hormati Kak Im, dan saudara-saudara sekalian yang dari Cikarang, Wah Haji Tutun, dan saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang dari Joglo, yang saat ini domisili di Paciran, di Malang maupun di Medan. Alhamdulillah kita syukuri. Jadi memang keajaiban orang beriman itu adalah dalam kondisi musibah tetap bersyukur dan tetap mengambil hikmah ataupun ibroh di balik dari musibah yang saat ini dihadapi, musibah pandemi. Namun kita tetap bisa mengambil hikmah di balik itu dengan melakukan silaturahim maupun tahlilan secara online. Memang tidak bisa kita samakan tahlilan secara online dengan tatap muka. Masing-masing ada kelebihan kekurangan. Jadi jangan komplain kalau tidak ada berkat, tidak ada suguhan, ya suguh dewe-dewe, ngombe dewe-dewe gitu kira-kira kan. Tapi yang penting spirit kebersamaan itulah yang kita harus syukuri bersama. Kalau sampaikan kesan-kesan ya memang tidak akan habis diceritakan satu malam, bisa 7 hari 7 malam seperti wayang gitu ya. Tapi satu hal yang saya ingat dari pesan beliau
Saya ingat pesannya itu ketika ada acara halal bihalal di Jegulo. Saya nggak ingat tahun berapa, tapi seingat saya waktu itu masih SMP kalau nggak salah. Satu pesan, jadi karena saking berkesannya pesan tersebut sampai sekarang itu saya masih ingat. Seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara tadi yang mengenang bagaimana almarhum sangat mengedepankan masalah pendidikan. Ini juga pesan itu terkait dengan pendidikan. Jadi pesannya kurang lebih isinya bahwa Jegulo itu kalau harus mau maju harus sekolah gitu anak-anaknya. Nah, kalau mau maju gitu, ini desa ini nanti bisa maju. Saya batin gitu, waktu itu masih kecil ya, namanya juga belum paham. Maju piye wong desa koyo ngene kok gitu kira-kira. Tapi itu kan visi yang jauh ke depan yang belum bisa saya tangkap gitu. Dan memang definisi maju itu berbeda dengan yang saya bayangkan pada waktu itu. Kita coba bayangkan dulu eranya almarhum dalam satu keluarga 4 bersaudara itu hanya 1 yang sekolah sampai sarjana. Yang 3 karena kondisi pada waktu itu dan karena ya memang pandangan terhadap anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki, bude-bude yang lain tidak punya kesempatan atau tidak berkesempatan pada waktu itu untuk mengecap pendidikan seperti almarhum. Tapi sekarang beda sekali. Ini juga artinya spirit ataupun semangat yang beliau tularkan kepada saudara-saudara lain. Sekarang cucu-cucu, cicit-cicit dari Mbah Yusuf, Mbah Fatimah, yang perempuan ada yang sudah jadi pejabat, ada yang jadi notaris, ada yang jadi bahkan aparat desa gitu, ada kan? Itu kan luar biasa, satu loncatan, satu prestasi yang menurut saya luar biasa. Satu desa di mana sebagian besar aparat desanya itu adalah keluarga, nggak ada ini di tempat lain gitu. Kalau iklan teh botol itu ya, apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Kalau di Jegulo berlaku siapapun kepala desanya, aparatnya keluarga, gitu kan? Siapapun kepala desanya, aparatnya dari keluarga Mbah Yusuf. Ini menurut saya luar biasa dan tidak lepas dari pesan spirit beliau menyampaikan betapa pentingnya arti pendidikan. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada host, pada ibunda dan saudara-saudara semua yang telah berkenan untuk bergabung dalam acara tahlilan online. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara. Maaf ini pas ada terima telepon dari saya gitu. Terima kasih yang telah menyampaikan keluarga. Sebelum terakhir mungkin saya tampilkan dulu foto-foto dari almarhum. Ibu kilo do ketok lho. Do ketok. Karo ketok dhewe. Gak sampean iki lho melok rene. Nah, ini salah satu kenangan almarhum tadi sudah disampaikan ketiga yang menyampaikan kenangan bahwa salah satu kelebihan almarhum itu atau yang menjadi kenangan bagi kita semua adalah beliau itu aktif. Zikir, pikir-pikir bagaimana yang disampaikan bunda, beliau betul-betul tidak semata-mata zikir, pikir juga lewat tulisan. Beliau dikenal sebagai penulis kemuhammadiyahan pertama di Indonesia, kemudian dilanjutkan saat ini di Klasmen dan lain sebagainya. Ini foto-foto almarhum ketika melatih perkaderan di PM, kemudian ini kartu anggota almarhum sebagai ketua pemuda Muhammadiyah, salah satu ketua di pusat.
Kemudian tadi juga sudah disampaikan, saya juga teringat almarhum pernah menasihati ke saya, dan ini ayat yang cukup populer di Muhammadiyah. Tidakkah manusia itu mengira bahwa manusia itu tidak diuji? Jadi almarhum menyampaikan kata la yuftanun, kalau di Al-Quran terjemah itu diartikan tidak diuji. Tetapi almarhum menyampaikan ke saya, la yuftanun itu tidak dikasih tukang-tukang fitnah. Dia menyampaikan ke saya bahwa kita aktif dimanapun di Muhammadiyah, baik yang tempat itu bukan agamaan, apalagi umum, pasti ada tukang-tukang fitnah. Kalau kita ingin bangun masjid, pasti ada yang aneh-aneh. Kita di Kementerian Sosial pasti ada yang aneh-aneh. Nah, ini kata almarhum, ayatnya demikian, pasti ada. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, tukang fitnah, kita nggak perlu risau. Selama kita lempeng, lurus, tetap ada niat pengabdian, ikhlas, insya Allah yang seperti itu, kata almarhum, akan hilang dengan sendirinya. Jadi jangan terbalik, kita kalah dengan tukang-tukang fitnah itu. Nah itulah pengabdian, nasihat dari almarhum. Dan seperti yang tadi juga disampaikan, bahwa dalam bidang pendidikan pun almarhumlah yang mendorong ibunda sampai doktor, bahkan kemudian menjadi profesor. Dan beliau tidak malu beristrikan profesor. Bahkan pola pikirnya itu ya sudah profesor. Beliau dengan jobnya, saya ini doktor, mondok di kantor. Tapi sesungguhnya pemikiran beliau ya sudah seperti seorang dokter dan profesor. Terakhir kami lanjutkan Pak Al-Ustadz Kiai Masruh. Ini mungkin di keluarga yang aktif di Muhammadiyah mengikuti jejak almarhum, salah satu ketua PDM Tuban. Silakan Al-Ustadz Masruhin untuk menyampaikan kata kenangan dan sekaligus memimpin ngaji dan doa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang kami hormati, yaitu Bule Masito Usman Yusuf, yang sangat kami banggakan juga, kepada semua keluarga, baik itu dari Jekulo, dari Jakarta maupun dari Cikarang yang kami hormati, tidak perlu kami sebut satu persatu karena sangat banyaknya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mengadakan silaturahim walaupun lewat Zoom ini. Ini adalah pertemuan yang langka, tetapi sebenarnya ini sangat ditunggu-tunggu ada pertemuan semacam ini, walaupun jaraknya jauh tetapi kita terasa dekat karena bisa saling memandang, melihat, bertemu wajah. Sementara kalau silaturahim itu kadang-kadang hanya diwakili oleh beberapa orang, tetapi dengan begini bisa bertemu hampir semua keluarga. Jadi pada kesempatan ini kami mewakili keluarga dari Budi Mus atau Budi Muslimah, tidak akan banyak menyampaikan sambutan karena sudah banyak hal yang telah disampaikan tadi. Kami hanya bisa merangkum ini berdasarkan apa yang kami alami, kami ketahui, dan kami dalami dari apa yang pernah dilakukan oleh Pak Husnan.
Jadi dalam acara doa bersama serta ini mengenang Pak Husnan ini ada beberapa hal yang kami ingat. Ada 6 intinya yang sangat berkesan pada diri kami. Yang pertama, Pak Husnan itu senang silaturahim. Jadi kalau ada acara keluarga itu pasti hadir kecuali ada kesibukan. Termasuk yang kami ingat adalah pada pernikahan saya ya. Beliau ikut ke Tanggir padahal pada saat itu adalah tempatnya masih sulit. Itu beliau ternyata hadir ke sana, termasuk memberi sambutan dan memberi pesan-pesan kepada kami yang kami ingat sampai sekarang. Jadi acara silaturahim itu sangat disenangi, bahkan cita-cita almarhum yang terakhir sebelum beliau meninggalkan kita semua adalah ingin dolan ke Jebulo. Padahal itu beliau sudah sakit, ini menunjukkan bahwa silaturahim itu menjadi kepribadian beliau. Yang kedua yang kami ingat adalah pesan langsung kepada kami, berpesan bahwa hidup harus bermanfaat. Jadi harus bermanfaat kepada orang lain, dan itu sedikit mendorong kepada diri saya khususnya dan hendaknya juga keluarga bahwa hidup ini jangan untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Karena itu beliau bukan hanya berpesan tetapi sudah memberi contoh lebih awal bagaimana kebaikan beliau yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dinilai. Semua keluarga ingat akan kebaikan beliau, termasuk kedermawanan beliau dan Jebulo memberi apa-apa santunan, bahkan membagikan Al-Quran dan lain sebagainya ke musola-musola, ke masjid, ke anak-anak yatim, dan semuanya itu adalah menunjukkan bahwa beliau adalah bukan sekedar bicara berpesan tetapi memberi contoh kepada yang lain. Yang ketiga tadi sudah hampir sepakat bahwa beliau adalah sangat mementingkan ilmu dan mendorong kepada keluarga Jebulo khususnya yang dulunya sangat ketinggalan, tetapi alhamdulillah dengan pesan beliau agar menuntut ilmu setinggi-tingginya, itu akhirnya keluarga Jebulo juga terlihat bahwa di tengah-tengah masyarakat Jebulo itu kelihatan bahwa keluarga Bani Yusuf ini banyak yang berperan di Jebulo. Tadi sudah disampaikan oleh Om Iik. Jadi Jebulo itu kelihatan bahwa keluarga Bani Yusuf ini banyak yang berperan di Jebulo. Tadi sudah disampaikan oleh Om Iik. Jadi yang menguasai pamong Jebulo adalah dari keluarga Bani Yusuf. Ini menunjukkan bahwa pesan beliau yang dulu itu untuk mementingkan ilmu ternyata terbukti bahwa untuk bisa memimpin, mengatur orang itu harus punya ilmu. Yang ketiga, beliau sangat dalam hal agama. Meskipun aktifnya di Muhammadiyah ternyata sangat toleran, sangat menghormati kepada yang lain, bahkan perbedaan kelompok dan lain sebagainya tidak dipermasalahkan, bisa diterima oleh semua pihak karena kedalaman ilmunya itu. Dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran kita semua. Kita boleh meyakini keyakinan tertentu sesuai dengan ilmu yang kita miliki, tetapi tidak bisa dilupakan bahwa kita juga hidup di tengah masyarakat yang majmuk, yang membutuhkan itu kita lapang dada untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Yang berikutnya, yang ke-5, beliau adalah orang bukan sekedar kata tetapi adalah dengan kepribadian. Artinya beliau itu bisa menerapkan
ilmu yang dimiliki untuk kehidupan masyarakat. Contohnya tadi ya tidak pernah marah, bahkan beliau itu kedermawanannya termasuk dalam hal apapun juga bisa mempraktekkan dalam ujian yang terakhir. Ini yang perlu kita ingat bahwa beliau itu memang meskipun banyak godaan di dunia tetapi bisa menangkal itu. Tadi sudah dikatakan oleh Om Faiz ya. Jadi walaupun ada fitnah dunia dan sebagainya, itu beliau adalah mampu untuk bisa membentengi diri sehingga tidak mudah tergoda. Jadi demikian apa yang bisa kami sampaikan. Intinya bahwa kita mendoakan semoga beliau berada di alam sana menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diberi kenikmatan di sana dan dijauhkan dari fitnah di alam kubur. Termasuk semoga dari Mbah Yusuf, Mbah Haji Fatimah, termasuk yang sudah mendahului di antara keluarga kita yang tidak bisa kita sebut satu persatu, yang mulai di Aminah sekalian, di Zarkasi, termasuk Bapak kami, Pak Ramli, termasuk Bu di Mus, ya, Muslimah, termasuk di Kamisah, Pak Haji Fahrudin, dan beliau sendiri, termasuk yang lain, keluarga yang telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu diterima amal kebaikannya dan diampuni segala kesalahannya, akhirnya berkumpul di surga nanti. Termasuk kita semua itu bisa dikumpul ke dalam surga. Karena saya teringat akan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 yang berbunyi, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di dalam surga Aden itu orang-orang yang beriman itu bisa memasukinya bersama-sama orang yang soleh di antara orang tua mereka, termasuk pasangan-pasangan mereka, artinya suami dan istri mereka, termasuk dzurriyyah mereka. Dzurriyyah itu bukan sekedar anak, cucu, titik saja, tetapi dzurriyyah itu berarti keturunan sampai akhir zaman nanti. Semoga kita semua dikumpulkan di dalam surga. Amin. Sama beliau, Bapak Ustaz. Amin, Allahumma amin. Keluarganya ya bisa berkumpul. Cuma tadi ya, di dalam Al-Quran tadi ada catatannya, waman sholaha. Ini artinya adalah kita hendaknya harus membuat diri kita ini menjadi orang soleh supaya bisa berkumpul. Ini sedikit ada tausiah ya, artinya dari Sir Ibnu Katsir dikatakan, kok bisa berkumpul di mana tempatnya? Ternyata tempatnya adalah di tempat tertinggi. Di antara keluarga itu kalau ada yang menduduki surga tertinggi, maka itulah yang bisa menarik keluarga yang lain. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la. Artinya derajat yang rendah itu ditarik oleh orang yang mulia, yang paling soleh di antara keluarga itu, untuk mengikuti yang paling atas, yang paling mulia, sehingga bersama-sama di surga yang paling indah. Ini semoga kita semua Bani Yusuf ini berkumpul di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini sesuai dengan permintaan dari Bule Itoh. Mari kita baca surat Yasin. Terus kemudian kita tutup dengan bacaan muawwidzat, terus kita doa bersama. Bagi yang tidak membawa Al-Quran bisa mendengarkan atau bisa membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lain atau membaca ayat yang lain.
Jadi kita awali dengan bacaan surat Yasin. Otomatis diawali dengan Al-Fatihah. Jadi semoga dengan wasilah kita membaca ayat Al-Quran, membaca muawwidat, dan berdoa tadi, semoga apa yang menjadi harapan kita, yaitu bisa berkumpul di akhirat nanti di dalam surga Allah, itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Inna jalna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqanil fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فما وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عن الشفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم خامدون يا خسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا منظرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون آمنت بربكم يا ليتهم فآية لهم الأرض الميتة وأحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم لا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ألقى الأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم يأكل وخلقنا لهم من مثله ما وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيخة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى عليم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمره ننقص في خلقه فلا يعقلون وما علمناه سحرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون ولا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن قل أعوذ برب من شر غاسق ومن شر النفاثات من شر حاسد لا إله إلا الله بسم الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita semoga apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi. Amin. Ya Rabbana yang bangil jalali wajhika wa azim sultanik. Amin. Salim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir li Allahumma ighfir wajjadina li abaina wa li ummahatina Amin. ikhwanina Allahumma ighfir lahum warhamhum walahum Allahumma ja'ali qabrahum min riyadina wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin. Amin. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Walidina warhamhum kama rabbana. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya Qadil Hajat Allahumma inna nas'aluka salamata fid din ma'af. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi wa tawfiq wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa siratan ba'da maut wa hawin 'alaina bisakaratil maut wa najatan minar wal afwa inda hisab. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlina min Amin. wa ahli khair wa la taj'alna ahlul syarri wal dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan Amin. wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana alladhi fashhadu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahmatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna Amin. alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Faiz. Ya, nah, ya terima kasih yang telah membacakan doa. Semoga dengan doa dan ngaji tadi almarhum khususnya dan juga keluarga besar Juga tak patunan nih. Anu. yang telah disebutkan. tentu saja Wes tak patunan nih kamera nih. sekarang mudah-mudahan Juga apa? yang punya Allah Terus bar. mendapatkan kubur yang luas, mendapatkan ridho, maghfirah dan amin Allahumma amin. Sebagai penutup saya tampilkan lagi foto. Ya, terima kasih kepada semuanya Ya, yang sudah hadir malam ini. ya Waduh, ini foto Faiz. almarhum. Ya, ini silaturahim yang memang almarhum ini melanglang buana kemana-mana. Ini dengan Alfa dan Afifi ke Aceh, dengan saya ke Lampung. Nah, ini untuk mengenang almarhum ya.
alhamdulillah tadi berkesempatan untuk ziarah, mendoakan barangkali yang di Jogolo kangen tidak melihat saya dokumentasikan. Nah, saya kira itu saja. Kalau mau ditampilkan foto banyak, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu darat. Amin. Ya, pandemi segera berlalu. Amin. Gagasan memajukan Jogolo seperti yang di grup masjid mungkin nanti bisa direalisasikan di pertemuan terbatas lewat Zoom seperti ini. Insya Allah saya bisa memfasilitasi untuk Zoom-nya. Nanti mohon kabari saja jika memang perlu ada lanjutan. Saya kira itu mungkin terakhir penutup dari Mama, dari Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai kata penutup, tentu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua keluarga besar Bani Yusuf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa walafiat. Amin. Kita semua bisa dipertemukan lagi, dan mudah-mudahan orang-orang tua kita semua sebagaimana tadi doa kita bersama dikabulkan oleh Allah, mereka semua memperoleh maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta Jannatun Naim, surga Jannatun Naim, tempat kembali yang abadi. Mudah-mudahan tentu kita berdoa masing-masing juga kepada keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita tanpa kita sebutkan satu persatu di sini. Saya yakin semua tadi sudah meniatkan di dalam hatinya masing-masing. Karena kalau disebut semua tentu tidak cukup waktunya. Jadi sekali lagi saya aturkan terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, bisa bertemu lagi. Mas Ruh, terima kasih. Saya senang di antara keluarga Jogolo itu ada yang menjadi kiainya, ada ustadznya. Jadi ada yang bisa memimpin doa, ada yang bisa membantu secara materi. Nah ini sudah sangat bervariasi. Ini semua adalah karena doa dan harapan dari almarhum. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua yang pastilah menyaksikan ini, doa kita bersama, dan yang paling pasti silaturahim ini terjalin itu merupakan tanda cinta kita kepada orang-orang tua kita. Begitu. Amin. Amin. Dan itu walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang terima kasih semua. Sebelum saya tutup, alhamdulillah ini 33 orang stabil, tadi sempat angka 36 masuk keluar finalnya. Terima kasih yang di Malang, hadiran tadi juga disampaikan profesinya macam-macam, ada Pak Dokter juga di hadiran, kemudian yang di Medan, di Malang, tentu saja yang di Jogolo, di Depok, Jakarta, Bintaro, semuanya. Mungkin kalau perlumbaan tempatnya disebutkan, mudah-mudahan kita sehat semua. Tadi seperti kata Kak Kim, tidak ada yang kena COVID. Ya di keluarga cukup saya saja yang kena, gitu ya. Mudah-mudahan yang lain sehat semuanya. Saya kira kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang kena COVID. Ya di keluarga cukup saya saja yang kena, gitu ya.